Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alfiandu. Saya di sini akan menerangkan tentang interferensi dan difraksi. Perbedaan fase dan koherensi. Dua gelombang cahaya superposisi berinterferensi jika beda fasenya tetap selama berwaktu cukup lama untuk diamati. Mereka berinterferensi konstruktif jika beda fasenya 0 atau bilangan bulat dikalikan garis 60 derajat. Mereka berinterferensi destruktif jika beda fasenya ganjil atau genap bilangan bulat dikalikan dengan 180 derajat. Rumus perbedaan fase karena perbedaan panjang adalah ini. Beda fase karena pemantulan. Perbedaan fase diperkenalkan ketika gelombang cahaya dipantulkan dari batas antar dua media yang kecepatan gelombangnya lebih besar pada sisi gelombang datang dari batas. Interferensi pada film tipis. Interferensi gelombang cahaya yang dipantulkan dari permukaan depan dan belakang film tipis menghasilkan pinggiran interferensi. Umumnya diamati dalam film sabun atau film minyak. Perbedaannya fase antara dua gelombang yang dipantulkan dihasilkan dari perbedaan panjang lintasan 2 kali lipat ketebalan film ditambah setiap perubahan fase karena refleksi dari salah satu atau kedua sinar. Pola interferensi dua celah. Perbedaan panjang lintasan suatu sudut theta ada layar yang jauh dari dua celah sempit dipisahkan oleh jarak d adalah d sin theta. Jika intensitas masing-masing celah secara terpisah adalah I0, intensitas di titik interferensi konstruktif adalah 4I0 dan destruksi intensitas poinnya adalah 0. Contoh rumus interferensi dua celah maksimum. D sin theta m sama dengan m itu m sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Interferensi dua celah maksimum sumber 180 derajat di luar fase, ini dalam dan ini di luar. D sin theta m sama dengan m dikurang setengah, dan ini m sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Pola difraksi celah tunggal. Difraksi terjadi setiap kali sebagian muka gelombang dibatasi oleh penghalang atau celah. Intensitas cahaya di setiap titik dalam ruang dapat dihitung menggunakan konstruksi Huygens dengan mengambil setiap titik pada muka gelombang menjadi sumber titik dan menghitung pola interferensi yang dihasilkan. Rumus titik intensitas 0 untuk pola difraksi slit tunggal. A sin theta m sama dengan ini, m sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Pola gangguan difraksi dua slit. N sama dengan 2, M kurang 1 plus 1 sama dengan 2M kurang 1. Menggunakan fasor untuk menambahkan gelombang harmonik. Untuk menghitung pola interferensi yang dihasilkan oleh 3, 4 atau lebih koheren sumber cahaya dan untuk menghitung pola difraksi celah tunggal, kita perlu menggabungkan beberapa gelombang harmonik dengan frekuensi yang sama dan yang berbeda fase. Menggunakan fasor menambahkan gelombang harmonik E2 adalah komponen Y dari fasor besarnya A2. Itu membuat sebuah sudut alfa plus itulah dengan sumbu X komponen Y dari fasor resultan asin alfa, maka asin alfa plus asin sin alfa plus sama dengan asin alfa, yaitu difraksi Fraunhofer dan Fresnel. Pola Fraunhofer diamati pada jarak yang sangat jauh dari tangan atau bukaan sehingga sinar mencapai titik manapun kira-kira sejajar, atau mereka dapat diamati menggunakan lensa untuk memfokuskan sinar paralel pada layar tampilan yang ditempatkan di bidang fokus lensa seperti gambar ini. Pola Fresnel diamati pada titik-titik yang tidak harus jauh dari sumbernya. Difraksi dan resolusi. Ketika cahaya dari dua sumber titik yang berdekatan melewati celah, pola difraksi dari sumber mungkin tumpang tindih. Jika tumpang tindihnya terlalu besar, kedua sumber tidak bisa diselesaikan sebagai dua sumber yang terpisah. Ketika difraksi pusat maksimum dari satu sumber jatuh pada minimum difraksi sumber lain, kedua sumber dikatakan diselesaikan dengan kriteria Rayleigh. Untuk resolusi, untuk bukaan diameter lingkaran perpisahan sudut kritis dari dua sumber untuk resolusi dengan kriteria Rayleigh jadi alpha C sama dengan
Ini kisi difraksi. Dalam optik, kisi difraksi adalah komponen dengan struktur periodik yang mendifraksikan cahaya menjadi beberapa berkas yang bergerak dalam arah yang berbeda, yaitu sudut difraksi berbeda. Pewarnaan yang muncul merupakan salah satu bentuk pewarnaan struktural arah atau sudut difraksi. Sinar ini tergantung pada sudut datang gelombang cahaya ke kisi difraksi. Jarak atau jarak antara elemen difraksi yang berdekatan, misalnya celah paralel untuk kisi transmisi pada kisi dan panjang gelombang cahaya datang. Kisi bertindak sebagai elemen dispersi. Ketika gelombang cahaya bidang biasanya datang pada kisi, cahaya terdifraksi memiliki sudut difraksi maksimum θm diberikan oleh persamaan difraksi sebagai d sin θm sama dengan itu. Gelombang bidang datang pada sebarang sudut sebarang θi dengan normal kisi, persamaan kisi menjadi d sin θi dikurang sin θm sama dengan ini, atau sebaliknya bisa juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.